Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya lihat kelasnya sudah bersih. Itu menandakan bahwa kita orang-orang beriman ya. Karena orang beriman itu cinta akan kebersihan. Sebelum kita belajar, siapkan dan berdoa dulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin. Fitri, silakan. Sedia. Duduk siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita telah berdoa. Hari ini model pembelajarannya adalah DBL atau Discovery Based Learning. Jadi Discovery Based Learning ini adalah di mana kita bisa menemukan sesuatu dalam eksplorasi pembelajaran dengan metode menganalisis, diskusi dan kolaborasi dengan teman-teman. Anda Pira silakan dulu mengaji atau literasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunsira bassan shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ada yang masih ingat pertemuan kita pada pekan lalu? Materinya Mas apa? Tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan hina. Luar biasa. Artinya masih mengingat pelajaran pekan lalu. Pertemuan kita pada hari ini itu akan membahas tentang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hakikat cinta kepada Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Bapak mau bikin games dulu. Perhatikan clue-nya, perhatikan bumi itu bulat. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke, gamesnya 1 tambah 3 tambah 6 itu 1. Karena 1 tambah 3 tambah 6 itu 1. 3 tambah 3 sama dengan 0. 7 tambah 10, 1. Pertanyaannya, 8 tambah 3 berapa? 2. Oke, dia sudah mulai mengerti. Yang lain. Sudah paham? Yang lain sudah paham? Oke, kita lanjut. 8 tambah 9 tambah 1 berapa? 3. Oke, dia sudah paham. Yang lain dulu. Pak, bagaimana Pak? 10 tambah 100 kurang 3 berapa? 10 tambah 100 kurang 3 berapa? 3. Ya, 3. Jawabannya 3. Yang lain sudah paham? Cek dulu kehadirannya ya. Jadi saya perhatikan laki-lakinya tidak ada yang hadir. Laki-lakinya kerja. Muhammad Tahsan juga kerja. Fadil Aziz kerja. Cuma laki-lakinya yang tidak hadir. Ya, semoga laki-lakinya yang tidak sempat hadir hari ini mungkin pertemuan berikutnya bisa hadir.
Kemudian juga kalau ada teman tidak sempat hari ini karena terhalang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Pelajaran kita pada hari ini yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hakikat cinta kepada Allah. Sebelum lanjut kepada pembahasan ini, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dapat menganalisis makna mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dapat membandingkan mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada sesama manusia atau kepada makhluk lainnya. Yang ketiga, dapat mengembangkan hubungan mahabbah kepada Allah dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan kita pada hari ini. Ada yang tahu apa itu mahabbah? Apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah, mengikuti semua perintahnya serta meninggalkan semua larangannya. Jadi ya betul sekali itu. Mahabbah itu bahasa Arab, kemudian kalau diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah cinta. Jadi materi kita pada hari ini adalah membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasus ya. Misalnya begini, ada orang yang mengaku beriman, ada orang yang mengaku bahwa dia orang Islam. Dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, bersedekah juga, tapi dia melakukan hal itu ketika dia ingin dipuji. Kira-kira itu termasuk mahabbah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia melakukan semua itu bukan semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena ingin mendapatkan pujian. Kita bagi kelompok dulu ya. Bapak akan tentukan. Untuk ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Bisa dibentuk dulu kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah terbentuk dan sudah bergabung pada kelompoknya masing-masing. Jadi di tangan Bapak ada infografis. Jadi ini akan jadi materi kita. Bapak akan bagikan satu-satu ya setiap kelompok. Ini untuk kelompok 3, kelompok 2, kelompok pertama. Jadi dalam infografis ini ada materinya 5 bagian. Jadi untuk bagian pertama itu untuk kelompok 1. Bagian ketiga untuk kelompok 2 dan bagian kelima untuk kelompok 3. Bisa dikembangkan materinya ini, cari materi baik dari internet maupun dari buku. Bisa ya? Oke. Bapak akan bagi-bagikan lagi lembar tugas atau pertama, kelompok 3. Bisa saling bertanya antara kelompok. Kita di sini berdiskusi ya. Jadi setiap kelompok juga berdiskusi dengan anggotanya. Dan untuk penilaian kita pada hari ini, Bapak akan nilai secara individu, Bapak akan nilai apakah di setiap kelompok kalian memberikan sumbangsi untuk kelompok masing-masing. Kedua, apakah aktif dalam kelompoknya? Lembar kerja sudah ada pada setiap kelompok. Bapak kasih waktu 10 menit untuk diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ya, karena waktunya sudah selesai. Bagaimana? Kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Jadi kalau kelompok 1 presentasi, kelompok lain perhatikan ya, nanti kalian bisa bertanya kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1, dipersilahkan. Pengertian mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menghambankan diri kepada Allah, mengikuti semua perintahnya serta meninggalkan semua larangannya. Kelompok lain mendengar presentasi dari kelompok pertama? Oke, bisa bertanya kepada kelompok pertama. Kelompok 3, silakan dengar pertanyaan dari kelompok ketiga. Silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok pertama. Serius sih. Pertanyaan kami, apa dampak dari tidak memiliki mahabbah kepada Allah dalam kehidupan seorang muslim? Ya, silakan kelompok pertama menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Jawaban dari kelompok kami ialah, tanpa mahabbah kepada Allah, seorang muslim bisa kehilangan motivasi untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan mungkin akan tergoda untuk mengikuti keinginan duniawi yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, tepuk tangan dulu jawaban dari kelompok pertama. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima jawabannya? Bisa ya? Oke. Lanjut, kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, husnudzan kepada Allah, meyakini kasih sayang Allah, meyakini hukum-hukum Allah dan selalu takut kepada Allah, selalu membutuhkan Allah. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Ya, kelompok 3, kelompok pertama sekarang. Pernyataannya ialah apakah benar atau salah? Mahabbah kepada Allah hanya dapat tumbuh setelah seorang mencapai kedalaman ilmu agama yang tinggi. Benar atau salah? Pernyataannya yaitu salah. Oke, salah. Kenapa bisa salah? Karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tumbuh pada setiap muslim, tidak tergantung pada kedalaman ilmu agamanya. Namun, pemahaman yang lebih baik tentang Allah bisa memperkuat cinta tersebut. Bagaimana kelompok pertama? Bisa diterima? Oh, berarti jawabannya cocok ya? Silakan kelompok 3, presentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Dari kelompok 3 adalah contoh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering menyebut namanya dengan zikir dan menghamba secara total diterapkan dalam setiap tindakan. Jadi, presentasi dari kelompok 3 itu tentang contoh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 2? Ingin bertanya tentang seorang muslim merasa cemas dan marah ketika menghadapi ujian hidup dan sering mengeluh tentang ketetapan Allah. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan mahabbah kepada Allah? Salah. Jawabannya kenapa? Jawabannya salah. Jelaskan dulu. Oke, bagaimana? Itu adalah jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Apakah sesuai? Oke, kalau begitu tepuk dulu tepuk tangan. Diskusi kita sudah selesai. Bapak mau memperlihatkan sebuah video, nanti kita nonton bersama-sama videonya, nanti kita bisa ambil kesimpulan. Jelas dilihat? Iya, Pak. Oke. Kita sudah menonton video semua. Dalam video itu ada 2 tipe sifat manusia. Pertama itu adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang yang pandai bersyukur kepada atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggapan kalian mengenai video yang kita barusan nonton? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Yang dapat kami ambil dari video tersebut adalah kami harus mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak. Ya, itu adalah tanggapan dari kelompok 3. Kita berikan dulu tepuk tangan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang bisa berikan tanggapan? Kita sudah sampai di penghujung pertemuan untuk hari ini. Kita sudah diskusi, sudah menonton video. Adapun kesimpulan Bapak pada hari ini, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus secara total. Kenapa? Karena Allah sangat murah hati kepada hambanya. Allah selalu memberikan nikmat kepada hambanya. Tergantung kepada hambanya apakah dia bersyukur atau lalai terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam video tadi, ada 2 tipe manusia atau tipe orang. Dalam video menunjukkan video pertama atau orang pertama itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan kekayaan tapi dia kufur. Hanya ada seorang pengemis yang meminta sepotong roti, tidak diberikan. Sedangkan orang kedua adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghitung berapa jumlah yang dia berikan, yang jelasnya pemberiannya itu bisa bermanfaat untuk orang yang meminta tolong. Hari ini adalah proses kita untuk menentukan mau jadi apa kita ke depannya. Jadi pembelajaran kita setiap harinya itu adalah langkah kita mau jadi apa kita ke depan. Kita mau jadi orang sukses atau menjadi penonton orang sukses. Pada hari ini sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun yang kita dapatkan hari ini, kebaikannya kita simpan, kebaikannya kita terapkan,
Jika pun ada keburukan, tolong itu ditinggalkan. Jika ada kesalahan, tolong itu diabaikan. Billahi fisabilillah, tastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.